Negara kita semakin lama semakin kocak, semakin jenaka, terutama soal penegakan hukum. Mulai dari aparat penegak hukum sampai presiden pun sekarang menjadi tampak jenaka. Karena tidak ada terlihat keseriusan untuk membasmi korupsi di negara kita. Dan tidak ada terlihat bahwa memang pemerintah ini juga sangat-sangat serius untuk memberangus dan menghukum para koruptor. Yang ada malah presiden melempar wacana untuk mengampuni para koruptor, yang penting mengembalikan apa yang dicuri. Hukum kita tidak mengenal pengampunan kepada para koruptor meskipun mengembalikan apa yang dicuri. Hukum kita tidak mengenal hal seperti itu, tetapi Presiden Prabowo Subianto melempar wacana untuk mengampuni koruptor, yang penting mengembalikan apa yang dia curi. Saya secara pribadi antara mendukung dan tidak mendukung. Memang harus dikaji secara tuntas bagaimana mekanisme pengembalian dan bagaimana mekanisme hukum yang jelas untuk membuat para pencuri ini mengembalikan apa yang dicuri. Ini kan harus diolah dulu sedemikian rupa. Jangan sampai nanti malah terjadi permainan di belakang layar yang para koruptor diam-diam datang menemui pejabat tertentu, mengembalikan uangnya, ternyata tidak masuk kas negara, malah dinikmati juga oleh pejabat baru. Ini kan akan menjadi dilema dan menjadi kebobrokan yang baru bagi negara kita. Saya mau masuk kepada sistem peradilan kita. Vonis Harvey Muiz terbaru yang memvonis terdakwa Harvey Muiz hanya 6,5 tahun dari tuntutan jaksa 12 tahun dengan alasan hakim. Pertimbangannya salah satunya adalah karena terdakwa sopan dan punya tanggungan keluarga. Saya mau ngomong kasar sebetulnya kepada hakim yang telah menjatuhkan vonis ini, tetapi tidak tega saya mengucapkan kata kasar terhadap mereka. Saya mau bicara tentang perilaku ini. Hakim harusnya mengerti bahwa tidak ada lagi unsur-unsur kesopanan yang ada bagi koruptor. Kalau mereka sopan seperti Harvey Muiz, tidak akan dituntut oleh jaksa telah melakukan kerugian terhadap negara sebesar 300 triliun. Mulai dari korupsinya, memperkaya dirinya, dan juga melakukan kerusakan lingkungan. Kesopanan apa lagi yang mau dipikirkan dari mereka? Bicara tentang tanggungan keluarga. Memang keluarga mereka belum menikmati apa yang telah dicuri selama ini. Lihatlah kemewahan Harvey Muiz dan keluarganya. Mereka sudah sangat tidak layak untuk diampuni ketika melakukan korupsi besar-besaran seperti itu. Tetapi hakim, bagi saya terlihat sangat, aduh, apa kata yang harus saya ucapkan? Sudahlah, saya ucapkan aja lah kata tolol. Menjatuhkan vonis 6,5 tahun dengan kerugian negara 300 triliun itu adalah sebuah ketololan bagi penegakan hukum. Saya tidak menyebut hakimnya tolol, tetapi yang dia lakukan adalah ketololan bagi penegakan hukum kita. Karena korupsi tidak akan pernah bersih kalau seperti ini hakim mengadili perkara-perkara korupsi. Pertimbangkan sopan dan tanggungan keluarga. Wow, ini sebuah kegilaan menurut saya. Saya malah menduga di sini telah terjadi permainan antara jaksa, hakim, dan para terdakwa. Dan ini harus diusut tuntas. Karena apa? Kalau kita ingin negara bersih, saya pikir Prabowo juga harus memberikan statement terhadap vonis ringan ini. Ini adalah vonis ringan. Kita jangan hanya omong-omong mau memberantas korupsi, tetapi perilaku penegakan hukum kita justru menunjukkan bahwa kita permisif terhadap korupsi. Ini adalah sebuah titik balik bagi pemberantasan korupsi. Kita bandingkan dengan negara-negara lain. Cina telah berkali-kali menghukum mati koruptornya. Dan terbaru, seorang koruptor terbesar di Cina, 6,5 triliun. Hanya 6 triliunan itu sudah korupsi terbesar di Cina. Dan akan dihukum mati. Di Vietnam juga begitu. Koruptor dihukum mati. Ada sebuah bos properti yang diduga telah menipu masyarakat. Ratusan triliun akan dihukum mati. Ketika hukum mati diberlakukan kepada para koruptor dan tidak ada pengampunan, tidak mempertimbangkan kesopanan, maka negara mungkin akan takut melakukan korupsi para pejabatnya. Tapi kalau ini diampuni, terus disidang vonisnya ringan, nanti dapat pembebasan bersyarat lagi 2/3 dijalani. Ini negara mau kita bawa kemana sistem penegakan hukumnya? Mau dibawa kemana sebetulnya negara ini? Apakah kita serius memberantas korupsi atau tidak? Kalau negara mau serius memberantas korupsi, saya berkali-kali menyatakan bahwa ancaman hukuman di KUHP itu harus hanya satu. Ancaman seumur hidup, tidak ada tawar-menawar. Dan vonis juga hanya satu. Ketika terbukti, maka seumur hidup hukumannya. Karena kita memang tidak menganut hukuman mati. Ya, hukuman mati kontroversial di negara kita. Oke lah, tapi saya lebih setuju kalau dihukum mati. Andai diizinkan. Tapi kalau hukum mati menjadi kontroversi, maka hukuman seumur hidup menjadi ancaman paling serius.
KUHP harus membuat ancaman satu-satunya adalah seumur hidup sehingga jaksa tidak bermain dalam tuntutan. Vonis satu-satunya adalah seumur hidup sehingga hakim juga tidak bermain jual beli tentang vonis. Kalau tidak demikian percuma. Karena apa? Penegakan hukum kita. Lihatlah kekayaan para penegak hukum kita. Wow, mentereng semua. Dari mana? Ini kan akan menjadi pertanyaan bagi kita semua. Inilah, saya sangat prihatin melihat bangsa kita ke depan. Saya betulnya berharap kepada Pak Prabowo Subianto dengan statement-statementnya yang sangat heroik bisa dijalankan dan tidak hanya sekedar basa-basi belaka. Saya ingin negara kita ini terlihat maju, rakyatnya sejahtera, korupsi tidak ada. Tapi apakah itu mungkin di negara kita? Saya tidak tahu, padahal negara kita ini dianggap sebagai sebuah negara yang paling religius, yang paling rajin beribadah, rajin beragama, paling sering bicara tentang agama. Tetapi mengapa korupsi kita paling tinggi di ASEAN? Ini harus kita jadikan introspeksi diri. Salam dari saya, Ferdinand Hutahaya.